Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah Tiwi harap kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Bab selanjutnya yaitu bab 2 tentang mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Di sini ada 2 pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama tentang mata pencaharian bangsa Arab sebelum Islam datang dan bagaimana tata cara berdagang bangsa Arab. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mata pencaharian bangsa Arab. Sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah mengenal pekerjaan atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 mata pencaharian bangsa Arab sebelum Islam datang. Yang pertama, pertanian, yang kedua, peternakan, dan yang ketiga adalah perdagangan. Yang pertama, yang akan kita bahas tentang pertanian. Kita tahu sebagian besar tanah di Jazirah Arab adalah padang pasir. Hanya sedikit lahan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam atau untuk bertani. Masyarakat Arab bercocok tanam di lembah-lembah yang terdapat mata air yang mengalir di tengah padang pasir yang biasa disebut dengan oase. Daerah yang subur di Jazirah Arab adalah di daerah Taif. Daerah ini merupakan daerah utama penghasil kebutuhan pangan bagi bangsa Arab dan sekitarnya. Hasil pertanian masyarakat Arab berupa gandum, sayuran, dan buah-buahan. Jenis pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Selanjutnya, kita bahas tentang peternakan. Bagi bangsa Arab, peternakan adalah pekerjaan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang mereka atau sudah dari dulu. Pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Arab berupa susu, daging, dan kulit hewan. Binatang ternak yang dipelihara biasanya adalah domba, kambing, dan unta. Jenis pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh penduduk Arab pedalaman atau suku Badui. Masyarakat Arab mengembalakan ternaknya dalam jumlah yang banyak dan berpindah-pindah tempat, mencari lembah yang subur dan sumber air yang cukup. Selanjutnya adalah perdagangan. Mata pencaharian utama bangsa Arab adalah berdagang. Ini adalah mata pencaharian utama untuk bangsa Arab. Secara umum, perekonomian dikuasai oleh kelompok orang-orang yang kuat. Kaum pedagang memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Pedagang membeli hasil bumi yang dihasilkan oleh kaum petani dan hewan ternak dari peternak. Pedagang menjualnya ke negeri-negeri yang jauh seperti Syam, Yaman, atau Habasyah. Pedagang merupakan pencarian utama bangsa Arab pada zaman sebelum Islam datang. Maka dari itu, bangsa Arab mempunyai tata cara berdagang. Yang pertama ada kerjasama dengan cara bagi hasil. Yang kedua, berdagang dengan berombongan atau kafilah. Dan yang ketiga adalah mengatur waktu perjalanan. Yang pertama akan kita bahas yaitu kerjasama dengan cara bagi hasil. Apa sih kerjasama dengan cara bagi hasil? Kerjasama ini dilakukan oleh 2 pihak. Satu pihak adalah orang yang memiliki dagangan, sedangkan pihak lain adalah orang yang menjalankan dagangannya. Cara berdagang seperti ini pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Khadijah sebelum Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW menjalankan dagangan yang dimiliki oleh Khadijah, sehingga hasil dagangan tersebut nantinya akan dibagi hasil antara Nabi Muhammad dan Khadijah sebagai pihak yang memiliki dagangan.
Tata cara yang kedua yaitu berdagang dengan berombongan atau biasa disebut dengan kafilah. Apa sih kafilah itu? Kafilah adalah sebuah rombongan dalam jumlah yang sangat besar. Mereka dikawal oleh beberapa tentara untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan berdagang. Kafilah biasanya menggunakan unta untuk mengangkut barang dagangannya. Mereka berjalan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Tata cara yang ketiga yaitu mengatur waktu perjalanan. Kebiasaan berdagang masyarakat seperti ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Quraisy. Dalam surah itu dijelaskan bahwa masyarakat Arab pergi berdagang pada musim panas dan musim dingin. Pada musim panas, masyarakat Arab berdagang ke negeri Syam. Pada musim dingin, berdagang ke negeri Yaman. Dengan penentuan waktu yang tepat, mereka berhasil meraih keuntungan yang sangat besar. Pasar-pasar Arab yang terkenal pada saat itu seperti Pasar Ughaz, Pasar Zil Mazaz, dan Pasar Madinah. Untuk menambah pemahaman kalian harus mengerjakan tugas, yaitu latihan soal pada halaman 26-28, bagian A dan B. Semoga materi yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian menambah ilmu baru tentang sejarah kebudayaan Islam. Selamat belajar anak-anak, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan patah semangat ya, tetap semangat meskipun belajar hanya di rumah. Sekian dari Ustazah Tiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.